Yo, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Puji dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam Zoom meeting kali ini. Bapak Sustanto selaku dosen mata kuliah PLG Fisik yang saya hormati dan juga rekan-rekan yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Siti Khalifah dengan NIM 21405244024 sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan anggota kelompok 20. Pertama, ada Putri Ninda Pane dengan NIM 21405244005. Kedua, Gustian Widi Astuti dengan NIM 21405241043. Kemudian ada Muhammad Luai Ulil Absor dengan NIM 21405241035. Dan terakhir ada Taufik Isnan Muharram dengan NIM 21405244033. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas kondisi fisik wilayah Muria Kendeng. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Isnan. Dipersilakan. Letak luas batas. Kompleks Gunung Api Murai berada di bagian utara Pulau Jawa, tepatnya di Sunda Back Arch, busur belakang Sunda. Semenanjung Muria merupakan suatu kumpulan kompleks kegiatan vulkanik. Gunung Api Muria adalah yang terbesar dan tertinggi di kawasan ini, mencapai ketinggian 1.625 meter di atas permukaan laut. Semenanjung Muria ini berada di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Kudus, Jepara, Pati, dan Rembang. Next. Pegunungan Kendeng merupakan hamparan perbukitan batu kapur atau kars yang membentang di bagian utara Pulau Jawa. Kars Pegunungan Kendeng membentang dari Kabupaten Rembang, Blora, Grobogan, dan Pati. Wilayah Pegunungan Kendeng yang dikaji dalam penelitian ini mencakup 7 kabupaten yang terletak di 2 provinsi, yaitu Kabupaten Pati, Grobogan, Blora, dan Rembang di Provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban di Provinsi Jatim. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ulil. Baik, sekarang membahas mengenai relief. Gunung Api Muria terletak di bagian tengah Semenanjung Muria, sedangkan Gunung Api Genuk berada di sebelah timur laut Gunung Api Muria. Dengan demikian, bentang alam Semenanjung Muria dibangun oleh hasil kegiatan atau erupsi Gunung Api Muria dan Gunung Api Genuk beserta gunung api parasitnya pada masa lampau. Aktivitas vulkanisme tersebut kemudian diikuti oleh proses eksogen, mulai dari pelapukan, erosi, transportasi, dan sedimentasi di sekeliling gunung api tersebut yang berlanjut sampai ke lepas pantai, sehingga membentuk endapan rombakan. Geologi Muria. Kondisi geologi bawah permukaan Gunung Muria dan sekitarnya secara lokal dikontrol oleh batuan hasil proses vulkanik yang mengalami robahan gravitasi sehingga membentuk kaldera yang terisi oleh batuan andesit yang mempunyai densitas 2,58 gram per cm kubik. Batuan penyusun Gunung Api Muria dan sekitarnya terdiri dari batuan andesit yang mempunyai densitas 2,58 gram per cm dan lava yang mempunyai densitas 9,91 gram cm dari satuan batuan lava Muria. Geologi Muria, kompleks Gunung Muria terletak di Semenanjung Muria, yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati, Provinsi Jawa Tengah. Kompleks ini berasosiasi dengan Gunung Muria yang tidak aktif dan terpotong, yang dihasilkan dari busur kepulauan sesar Jawa Tengah, terutama di daerah Rembang. Kompleks ini terdiri dari Gunung Muria yang sudah tidak aktif atau padam, dan 2 gunung yang lebih kecil atau flank eruption, yang yaitu Gunung Genuk dan Gunung Pati Ayam. Berdasarkan hasil studi sebelumnya, stratigrafi vulkanik kompleks Gunung Muria terdiri dari daerah yang secara kronologis mulai dari Gunung Pati Ayam di bagian selatan
Diikuti perkembangan Gunung Genuk di bagian utara, dan terakhir perkembangan Gunung Muria di bagian tengah. Setiap daerah vulkanik menunjukkan beberapa kawah yang menunjukkan titik erupsi yang berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Erupsi ini menghasilkan endapan piroklastik, aliran dan jatuhan, aliran lava, kubah, lahar, dan endapan fluvial. Suksesi produk vulkanik dan geokronologi didasarkan pada data umur dari Newcastle 1999 dan NTT 200. Baik, saya serahkan kembali ke moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Pane. Geologi kendeng. Zona kendeng juga sering disebut pegunungan kendeng atau kendeng deep, yang merupakan antiklinorium atau rangkaian perbukitan antiklin kecil yang tersusun secara paralel dan membentuk struktur antiklin lebih besar, yang terbentang dengan arah memanjang timur sampai ke barat. Antiklinorium zona kendeng juga terbentuk oleh susunan batuan sedimen laut yang telah mengalami deformasi secara intensif. Pegunungan ini mempunyai panjang 250 km dan lebar maksimum 40 km, membentang dari Gunung Api Ungaran di bagian barat ke timur melalui Ngawi hingga daerah Mojokerto. Pada bagian utara berbatasan dengan Depresi Randu Batung, sedangkan bagian selatan bagian jajaran Gunung Api atau zona Solo. Zona kendeng merupakan kelanjutan dari zona pegunungan Serayu Utara yang berkembang di Jawa Tengah. Mandala kendeng juga terbentang dari Salatiga ke timur hingga ke Mojokerto, serta menunjam di bawah aluvial Sungai Brantas. Di bawah permukaan, kelanjutan zona ini masih dapat diikuti hingga Selat Madura. Lanjut. Menurut Hemlen 1949, zona pegunungan kendeng dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian barat yang terletak di antara Gunung Api Ungaran dan Solo, bagian tengah yang membentang hingga Jombang, dan bagian timur yang terbentang dari timur Jombang hingga delta Sungai Brantas dan menerus ke Teluk Madura. Di bagian tengah zona kendeng, yaitu di barat Laut Nganjuk, sabuk antiklinorium kendeng diterobos oleh tubuh gunung api Pandan yang berumur Pleistosen awal. Meski demikian, pola struktur perlipatan kendeng di sekitar Gunung Pandan yang mengalami pembelokan relatif simetris terhadap tubuh gunung api tersebut mengindikasikan bahwa vulkanismenya terjadi bersamaan dengan proses pengangkatan tektonis kendeng. Proses eksogenik membuat sebagian besar litologi penyusun zona kendeng adalah batu lempung, napal, batu pasir yang mempunyai kompaksitas rendah, misalnya pada formasi Pelang, formasi Kerek, dan formasi Kalibeng yang total ketebalan ketiganya mencapai lebih dari 2000 meter. Sungai utama yang mengalir melalui zona kendeng adalah Bengawan Solo yang sebelumnya mengaliri subzona Ngawi dengan arah aliran barat ke timur. Di Kota Ngawi, Bengawan Solo berbelok ke utara memotong sabuk antiklinorium kendeng yang lebarnya 15 km seraya tetap mempertahankan arah alirannya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gustian. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sambungan dari geologi kendeng tadi. Adapun dalam versi lainnya, zona kendeng pertama kali diberikan nama berdasarkan kandungan fosil vertebrata pada lapisan zona tersebut yang terletak di pegunungan kendeng. Du Bois memberikan terminologi kepada kompleks ini Javanese Siwalik.
yang ia yakini bahwa lapisan-lapisan tersebut mempunyai hubungan dengan anggota siwalik di India. Beberapa peneliti lain mengemukakan bahwa umur dari lapisan batuan zona kendeng adalah Pliocene, sedangkan menurut Dubais berumur Pleistocene. Boleh di next. Selanjutnya yaitu geomorfologi. Secara geomorfologi, bentang alam di Semenanjung Muria terdiri atas dataran, perbukitan, dan pegunungan, yang proses geomorfologinya dikontrol oleh kegiatan gunung api. Daerah dataran menempati seluruh pantai barat, utara, dan timur, serta dataran Kudus sampai Pati di sebelah selatan. Litologi penyusun daerah dataran adalah bahan rombakan berupa endapan lahar dan alluvium. Secara setempat dijumpai pula endapan piroklastika dan lava. Daerah perbukitan merupakan kaki dan lereng bawah Gunung Api Muria, Gunung Api Genuk dan sekitarnya, serta perbukitan yang terletak di kompleks Gunung Api Pati Ayam. Litologi penyusunan daerah perbukitan adalah lava, endapan piroklastika, dan lahar. Daerah pegunungan meliputi kawasan puncak Muria dan Genuk yang merupakan pusat erupsi gunung api di Semenanjung Muria. Batuan penyusunnya terdiri dari lava, intrusi, dan breksi piroklastika. Next. Selanjutnya kita masuk ke iklim. Iklim di wilayah Muria sama seperti iklim yang ada di wilayah Indonesia lainnya, yaitu berupa iklim tropis. Dan memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan bulan basah yang lebih banyak dibandingkan dengan bulan kering. Di wilayah tersebut, rata-rata temperatur terendah mencapai 23 derajat, dan yang tertinggi sampai 39 derajat Celcius, sedangkan rata-rata memiliki curah hujan sebanyak 1.002 meter dengan 91 hari hujan. Sedangkan di Kendeng sama juga dengan wilayah Indonesia lainnya yang memiliki iklim tropis. Namun Kendeng daerah utara lain halnya dengan daerah Kendeng Alas Kobong, memiliki lahan struktural yang kondisi hidrologinya lebih dipengaruhi oleh iklim dan struktur tanah. Selain itu, karena Kendeng merupakan pegunungan struktural, sehingga dipengaruhi oleh kelembapan dan kondisi lengas, sehingga suhu di daerah ini relatif panas saat kemarau. Hidrologi. Jika dari sisi hidrologi, Kubas Sangiran dipotong oleh sungai besar, yaitu Sungai Cemoro dengan arah dari timur ke barat, yang merupakan cabang dari Bengawan Solo. Sungai ini termasuk sungai antecedent dan berasal dari Gunung Merbabu di bagian barat, serta termasuk sungai permanen yang berair sepanjang musim, meskipun debit air pada musim kemarau sangat kecil. Keadaan dom Sangiran banyak mempengaruhi kondisi air tanah. Hal ini terbukti dengan kedalaman air tanah rata-rata di daerah dom di atas 10 meter. Sedangkan secara kualitas dan pemanfaatannya air tanah dapat digunakan sebagai keperluan rumah tangga. Keadaan hidrologi Gunung Muria tergantung dengan kondisi geologi Gunung Muria itu sendiri. Kemiringan lereng Gunung Muria yang cenderung landai ke arah dataran rendah, sedangkan secara umum arah aliran air tanah ke arah timur. Maka kecepatan aliran air tanah di daerah utara yang relatif lebih terjal akan lebih cepat dibandingkan dengan daerah selatan yang lebih landai. Hidrologi Kendeng banyak dijumpai adanya teras-teras sungai yang menunjukkan adanya perubahan base of sedimentation berupa pengangkatan pada mandala kendeng tersebut. Sungai utama yang mengalir di atas mandala kendeng tersebut adalah Bengawan Solo yang mengalir mulai dari utara Sragen ke timur hingga Ngawi, ke utara menuju Copu dan membelok ke arah timur hingga bermuara di ujung Pangkah, utara Gresik. Sungai lain adalah Sungai Lusi yang mengalir ke arah barat, dimulai dari Blora, Purwodadi, dan terus ke barat hingga bermuara di pantai barat Demak, Jepara. Materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Selanjutnya adalah jenis tanah. Jenis tanah di kawasan Gunung Muria yaitu berjenis latosol, grumusol, kelabu tua, dan juga latosol merah, masing-masing sebesar 35,90%. Ini menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019. Pegunungan Kendeng dan Pegunungan Sewu merupakan pegunungan kapur sehingga tanahnya merupakan jenis tanah kapur. Tanah kapur adalah tanah yang berasal dari batuan kapur yang pada umumnya terdapat di daerah pegunungan kapur dan berumur tua.
Tanah ini tidak subur, tetapi masih dapat ditanami pohon jati. Next. Kemudian selanjutnya penggunaan lahan. Penggunaan lahan pada daerah Muria Kendeng digunakan sebagai lahan pertanian dan hutan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu mengalami perubahan atau peralihan penggunaan lahan, yaitu pada daerah Kendeng digunakan sebagai lahan pertambangan. Baik, materi yang telah kita sampaikan sudah selesai. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya sebagai moderator mewakili kelompok 20, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak Sutanto dan juga rekan-rekan. Terima kasih. Hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.